kita mulai live malam hari ini. Ya, aku biarin komennya jalan dulu. Kasih semangat buat Chelsea, atlet catur Indonesia. Ratu catur lagi bertanding dan sekarang mari kita belajar dengan Ratu Saham. Wah, soto ini. Gak tahu malu ya. Oke, mari kita belajar ya. IHSG hari ini turun lagi, breakdown lagi. Terus gimana ya? Mari kita lihat di sini yang ngasih semangat buat Chelsea. Jadi aku biarin dulu komennya jalan. Yang bikin IHSG turun hari ini ada apa sih? Ada beberapa saham gede, berkapitalisasi gede, termasuk salah satunya brand. Woi, ini banyak atlet saham ya. Oke ya, semangat Chelsea. Oke, ya jadi ini brand hari ini turun sekitaran 4,75% dan cukup untuk membuat IHSG terkoreksi ya, koreksinya lumayan sih. Terus kemudian kita lihat juga ada saham ICBP yang hari ini juga terkoreksi. Banyak yang nanyain Pani. Sebenarnya kalau kalian mau nanya langsung aja ke question box di kanan dan tanyain sahamnya, satu saham aja. Kalau mau nanya beberapa saham, post beberapa kali, terus kemudian di like ya pertanyaannya temenmu, tolong di like gitu. Jadi yang muncul paling atas, yang paling banyak ditanyain, aku akan bahas, oke ya? Nah, jadi tadi selain brand yang bikin IHSG terkoreksi, ada saham BBRI ICBP yang turun 3,38%. Dan M-Trade ada masuk di tahun 2022, waktu itu ada masuk jangka panjang saham ICBP. Dulu M-Trade ada jangka panjang ya. Jangka panjangnya just technical doang sih, nggak pakai kayak fundamental yang gimana banget. Ada fundamentalnya tapi nggak pakai fundamental gitu. Jadi kita sekarang tinggal profit taking aja gitu ya. Terus strateginya beda sama MVest. Jadi MVest pakai fundamental gitu ya. Oke. Terus oke ya. Kita mau lihat saham Pani yang hari ini rame banget ditanyain teman-teman yang di YT, yang di Tok boleh ke Igoy yuk. Kita lihat Pani hari ini terkoreksi sekitar 6,94%. Turun 6,94% dan ini normal aja sebenarnya. Normal itu artinya gimana? Ya normal lah, udah naik sekitaran berapa ya? Hampir 200% dari pertama kali dia naik pada saat sideways di 21 Agustus. Waktu itu kita ikutan buy dan kita profit takingnya sih cuannya sekitaran 140-an% gitu ya di area ini. Nah, terus ini sempat naik, kemarin kita biarin aja dan sekarang dia sideways, jadi normal banget sideways setelah naik panjang gitu. Support jangka pendeknya di 14.175, normal itu bukan artinya untuk langsung dihajar beli, tapi wait and see dulu sayang ya, jadi jangan terburu-buru masuk. Wait and see dulu, sabar-sabar dulu saja ya. Nah, jadi bahkan masih normal kalau dia bisa turun sampai ke 12.850, 12.850 bisa sampai di area itu. Oke ya, terus habis Pani kita lihat saham BBRI. Hari ini turun 1,75%, ada yang bilang kok perasaan IHSG turun terus ya. Ya ini trennya lagi tren turun sayang gitu ya. Jadi sabar dulu. Mungkin ada yang membandingkan dengan Bitcoinnya lagi naik ya. Bitcoin juga pernah turun juga gitu. Cuman kalau pas lagi turun itu nggak dihebohin gitu ya. Kalau pas Bitcoin turun saham rame, kayaknya investor saham nggak begitu heboh gitu, tapi pas Bitcoinnya naik, sahamnya turun, terus langsung jadi heboh, kira-kira kayak gitu. Nah, ini sebenarnya normal aja, BRI seperti yang aku bilang, di bawah 4.600, kamu hoki dapat harga murah. Nah, terus kita mau review Amerika nih, penting banget ngelihat inflasi Amerika. US inflation gimana kabarnya? Nah, ini yang nanya BBRI dan lain-lain, nanti aku akan bahas lagi. US inflation itu penting banget diperhatikan, inflasi Amerika naik 2,4%, naik dari 2,4% menjadi 2,6%, dan inflasi secara bulanan masih stagnan ya, bertumbuh 0,2%. Nah, jadi yang dimau itu sebenarnya inflasinya turun. Kalau inflasinya turun, The Fed akan nurunin, cenderung untuk nurunin suku bunga. Tapi kalau inflasinya naik, The Fed mungkin bisa menahan turunnya suku bunga supaya meredam inflasi itu sendiri.
Cuman kayaknya The Fed di Desember nanti udah kemungkinan besar akan nurunin suku bunga lagi sekitar 25 basis point. Perkiraannya kan 50 basis point, yaitu 25 di November dan 25 di Desember ya. Terus kemudian US Producer Price Index Oktober 2024 malam hari ini akan diumumkan jam setengah 9 malam, dan ini menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang diterima produsen, dan simpelnya disebut dengan inflasi dari produsen atau inflasi dari pabrik gitu loh. Jadi ini kita akan lihat juga nanti ya, setengah 9, ingetin aja. Oke, terus US Initial Jobless Claim ini juga menentukan arah The Fed akan nurunin suku bunga atau enggak. Jam setengah 9 malam, nanti jam setengah 9, tolong diingetin ya teman-teman ya. Oke, terus rupiah bagaimana kabarnya? Penting banget diperhatikan rupiah kalau bicara soal IHSG. Rupiah saat ini lagi melemah ya. Kita lihat di sini USD versus IDR. USD-nya naik, berarti rupiahnya agak-agak turun dikit ya. Di angka 15.850 atau 15.847 ini adalah resisten sakral atau resisten kuat, dan hari ini beneran closingnya sekitaran 15.850, kurang lebih di area itu, di garis hitam yang teman-teman kalau di TokTok dan di YT nggak bisa lihatnya di Igoi ya. Oke, terus teman-teman yang ada di Igoi, kita lihat ada 3 garis sakral yang udah digambar beberapa waktu terakhir, sekitar seminggu 2 minggu terakhir. 15.847 atau 15.846, 15.922 garis biru, dan 16.048. Kemungkinan USD-nya bakalan menguat sampai area itu. Terus kemudian kita akan lihat gimana dong IHSG-nya. Ini kalau pattern-nya inverse head and shoulders begini, jika USD-nya masih bisa menguat, rupiah melemah, nanti akan ngefek sampai IHSG bakal negatif terus nggak sih? Nah, aku mau ingetin kalian teman-teman, sejak tahun 2020 pada saat pandemi, kita tuh sudah melewati masa naik dan turun yang sangat luar biasa sekali. Aku akan review balik IHSG. IHSG ini sebenarnya indeks harga saham gabungan, meskipun beberapa waktu terakhir aku nggak mau jadiin dia patokan karena jadi indeks harga saham gabungan, tapi banyak digerakkan didrive oleh saham-saham berkapitalisasi besar kayak brand kayak gitu-gitu ya. Jadi brand di SSA yang agak kurang liquid sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita lihat aja. Nah, sejak tahun 2020, kita coba lihat monthly chart dari tahun 2020, market itu sangat volatile, sangat bumpy sekali sejak pandemi kemarin. Kenapa saya pakai patokan 2020 bukan yang sebelumnya atau yang sesudahnya? Karena 2020 ini ada V gede banget, ada bottom market gede banget ya. Dan setelah itu naik lumayan tinggi di sini. Ini naik di sini. Waktu itu saya hilang barang beberapa saham perbankan di Agustus 2020 karena aku pikir abis itu bakalan turun lagi kayak tahun 2008 waktu itu. Ternyata enggak, cuma turun dikit aja, abis itu langsung rally. Dan pada masa crash itu pastinya teman-teman investor sangat menantikan dapat saham valuasi murah, yang sampai sekarang pastinya valuasi emiten perbankan nggak akan semurah itu. Meskipun ada beberapa saham lain yang valuasinya masih murah, contohnya langsung aja aku bahas Astra International tuh masih murah. Nah, oke. Terus sekarang gimana kabarnya IHSG? Perhatikan teman-teman, sebenarnya sangat wajar sekali kalau IHSG itu turun bulan ini. Kenapa? Karena IHSG selama beberapa bulan terakhir, sejak Agustus, September, dan Oktober, ini mencapai level tertinggi sepanjang masa, di mana perekonomian kita sendiri sebenarnya lagi slow down. Jadi sangat wajar sekali kalau saham-saham big banks ini agak-agak slow down dulu sementara. Justru malah bagus. Kenapa? Karena menunjukkan apa ya, ada satu masa sideways itu menunjukkan market lagi mencari kayak keseimbangan gitu loh. Jadi perhatikan di sini, daripada naik terus ada masa sideways kayak gini, ini sebenarnya bagus untuk fondasi buat jangka menengah panjangnya. Nah, buat BCA sendiri, kemarin support sampai 98 kayaknya bakalan susah kesentuh lebih rendah. Terus kemudian BMRI juga supportnya 6225, ini udah lumayan murah ya. Dan lumayan murah secara teknikal, tapi secara valuation sebenarnya masih mahal. Dan
Saya tahu setiap hari saya udah bahas Big Bang, tapi kenyataannya BBRI sampai hari ini masih jadi trending topik, selalu yang paling atas tuh BBRI yang ditanyain. Ya, jadi untuk BBNI sendiri ini juga dalam jangka waktu pendek masih bearish, tapi jangka waktu menengah panjang sebenarnya ini bisa jadi kesempatan masuk. Cuman BBNI menjadi pilihan akhir buatku dibandingkan dengan tiga lainnya. Nah, untuk BBRI sendiri ini kalau ditanya secara valuasi dan secara pattern, aku paling suka. Meskipun sebenarnya si BBRI ini sentimen jangka pendeknya agak kurang enak. Ada yang bilang kredit UMKM lah, agak berat. Ada yang bilang secara ini ya kena judi online, sentimen judi online, ya itu agak berat. Nah, tapi saya melihat ada satu hal yang positif banget. Sebenarnya hal ini aku dapat dengan ngobrol dari beberapa teman pengusaha. Nah, aku ada ngobrol dengan saudara-saudara aku dan juga teman aku. Eh, Mereka aku tanya gimana kerjaan bisnis slowdown gitu. Kenapa slowdown? Kebetulan pekerjaan mereka tuh jualan kendaraan, baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas. Nah, jadi slowdownnya tuh karena financingnya terkendala. Terkendala apa? Terkendala banyak kredit macet. Kredit macet kenapa? Yaitu UMKM, program UMKM atau apa tuh dulu kredit UMKM tuh banyak yang gagal bayar. Jadi di BI checkingnya tuh jadi jelek lagi. Nah, terus kalau Pak Prabowo ada menghapuskan untuk hutang buat petani dan juga nelayan, itu akan sangat ngeboost banget daya beli mereka untuk mereka bisa ngutang lagi, meskipun resikonya ya kredit macet lagi. Yang penting ya hati-hati aja yang kredit analisnya, tapi bingung juga ya, yang dulu nggak bisa bayar sekarang mau ngutang lagi. Tapi itu adalah cara termudah dan cara tercepat buat bikin uang muter dalam jangka pendek. Nah, dengan demikian orang-orang yang tadinya secara BI checkingnya jelek, kejebak judi online, mungkin bukan judi online ya, pinjol, atau mungkin secara kredit UMKM-nya nggak bagus, BI checking jelek, mereka sekarang jadi BI checkingnya jadi bagus lagi dan mereka bisa ngutang lagi, baik untuk beli kendaraan secara konsumtif maupun utang secara produktif untuk UMKM-nya. Dari sini saya melihat view ke depan ya di tahun 2025, laporan keuangan dari emiten-emiten terkait seperti emiten otomotif itu bakalan terdampak positif, retail juga bisa terdampak positif, elektronik bisa terdampak positif ya, dan juga Astra International penjualan dari otomotifnya terdampak positif. Bagaimana dengan spare parts-nya auto? Nah, kabarnya nih kalau auto tuh sebenarnya tidak terlalu terdampak oleh hal ini. Kenapa? Karena katanya ya spare part itu di tiap dealer di store terus gitu loh, jadi harus beli terus gitu ya. Jadi kebutuhan spare part kayaknya masih terus ada, kira-kira kayak gitu. Jadi yang lebih ngefek sebenarnya ke penjualan kendaraan bermotornya. Nah, disclaimer teman-teman, ini bukan berarti bahwa saham Astra besok akan naik dalam sehari, tapi ini view buat jangka menengah panjang. Sekalian aku mau ngebahas buat sektor perbankannya, kalau gitu efeknya atau impactnya buat sektor perbankan gimana penghapusan utang petani dan nelayan itu akan berdampak positif pastinya untuk penyaluran kredit perbankan, terutama untuk UMKM ya, asalkan ke depan ya kredit macetnya nggak banyak-banyak lagi. Sebenarnya semoga perekonomian benar-benar bergerak, dan juga secara financial literacy semoga mereka juga lebih dikuatkan lah ya, biar nggak utang terus tapi nggak bisa bayar gitu. Intinya akan berdampak positif buat penyaluran kredit dalam jangka pendek gitu. Jadi ke depan masalah utang nggak bisa bayar, ya wes dipikir nanti lagi, sahamnya udah naik biasanya. Karena laporan keuangan secara penyaluran kredit udah oke ya, Anda udah bisa profit taking dulu. Kira-kira kayak gitu, jadi tenangkan hatimu, bagaimana perasaanmu saat ini? Sebelum aku buka Astra International. Oke, jadi BBRI masih jadi trending topik, aku delete ya. Firkapmi, thank you for asking. Ini ada yang nanya TLKM dan kawan-kawan. Aku pengen bahas ke Astra International dulu meskipun dia nggak jadi trending hari ini. Oke, aku mau bahas Astra International seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, Astra International ini penyumbang revenue-nya bukan cuma dari sektor otomotif, tapi juga dari sektor yang lain, terutama sektor komoditas batubara. UNTR ini tidak hanya batu bara, tapi dia juga kontraktor batu bara dan juga menjual alat berat, banyak menjual ke China. Jadi sangat tergantung sekali juga dengan perekonomian China dan manufaktur China.
Oke, terus selain itu emas juga dia juga ada emas juga, jadi ada impact-nya juga ya ke UNTR. Jadi smelter nikel UNTR ini siap beroperasi ya. UNTR bakalan memulai konstruksi smelter berteknologi pirometalurgi rotary clean electric furnace. Jadi ini bakalan bagus buat UNTR. Kita akan lihat aja ke depan nanti. Coba lihat di sini. Ya, jadi Astra International kalau dilihat secara monthly chart ini daily chart ini lagi dekat supportnya 4910. Secara monthly chart sebenarnya Astra International ini masih cenderung di bawah. Jadi masih ada upside buat jangka panjangnya dia. Ya, jadi kalau Astra International secara monthly chart ini udah naik 3 bulan berturut-turut, sideways 2 bulan berturut-turut, dan bulan berikutnya yaitu di November dia ada retracement. Ini adalah retracement yang normal dan sehat buat Astra International. Buat teman-teman yang belum punya untuk investasi jangka panjang mungkin bisa dilirik, dan disclaimer buat investasi jangka panjang pastinya akan ada fluktuasi di jangka pendeknya. Oke, terus ini teman-teman banyak yang nanyain juga untuk TLKM, tapi nanti ya aku seling-seling ya buat TLKM-nya, aku seling-seling. Aku akan bahas beberapa emiten yang juga menarik dari sektor komoditi. Jadi sektor komoditi perhatiin di sini. Oke, ya, jadi ini Inco ini lagi disupport kuat banget. Aku tarik garis yang kelihatan biru kecil ini di 3680. Aku mau tarik ke kiri jadi 3620. Ya, jadi 3620 ini mungkin supportnya aku akan gambar pakai rectangle aja instead of instead of satu garis. Ya, jadi dari 3680 sampai 3620 di sini. Oke, ini supportnya dia. Terus uh, kita lihat harga nikel. Nikel futures. Ya, nikel futures ini lagi turun juga, lagi di area support juga. Beberapa kali ini mendekati area 15.400 mantul. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi beberapa kali mendekati area itu dia mantul. Jadi kita bisa watch area saat ini buat Inco ya. Barangkali ada pantulan dalam jangka pendek, kita akan trading dalam jangka pendek. Disclaimer buat teman-teman semuanya yang baru belajar trading, trading ada resikonya. Jadi harus belajar dulu di Trading Academy. Mari kita lihat saham Buka atau Bukalapak. Hari ini lumayan aktif buat saham Buka. Ya, Buka ini ada sentimen bakalan mengubah penggunaan dana IPO-nya. Oke, untuk perubahan modal kerja dan mostly buat perubahan modal kerja sih sebenarnya, buat modal kerja. Nah, jadi Bukalapak hari ini lagi mantul di area support 117 ini supportnya. Terus dalam jangka pendek kemungkinan bisa sampai sekitar 129 sampai 135. Yang ini resikonya lumayan tinggi dan bakalan ada potensi atau kemungkinan sideways. Jadi teman-teman yang masih pemula sebaiknya juga mungkin ya nonton dulu aja lah ya, sabar-sabar nonton dulu aja gitu. Oke, terus kita mau lihat ada saham ESA yang tadi kita juga ada review buy ya. Jadi perhatikan di sini ini saham ESA Surya ESA Perkasa dulu namanya, sekarang ESA Industries Indonesia. Ini di 815, ini pas di support ada kena garis merah ini. Garis merah ini. Ya, ini supportnya di sini. Oke. Terus pas disupport banget sih Esa, expectation dia bisa naik sampai ke berapa dalam jangka pendek itu sekitaran level 7 persenan, 5 sampai 7 persenan. Disclaimer on teman-teman semuanya. Nah, terus aku akan jawab untuk frequent question TLKM ini
downtrend ya, supportnya terdekat di 2450. Jadi buat teman-teman yang ada di TLKM mungkin tunggu pantulan sekitaran 2450. Oke. Terus jadi wait and see dulu buat TLKM-nya ya. Sebenarnya view-nya tuh masih sama kayak kemarin, masih sama, market masih kondisi bearish jangka pendek, belum banyak sentimen positif. Jadi yang kita tradingin masih ke saham-saham sektor komoditas dan juga saham-saham yang terkait beberapa grup kemarin yang aku sempat mention. Resiko di market dalam jangka pendek masih lumayan tinggi, tapi buat long term investing ini sebenarnya masih oke. Nggak sampai yang gimana-gimana banget. Mungkin ada yang bilang marketnya crash, sebenarnya ya bankingnya turunnya normal aja, just normal aja gitu. Oke, aku akan coba jawab beberapa pertanyaan lagi karena kalau aku ulang lagi apa yang aku bahas kemarin, kalian bosan nggak sih? Jadi aku jawab-jawab pertanyaan aja ya hari ini ya. Oke, Jenwawo TLKM ini lagi breakdown beberapa hari ini. Tunggu pantulan dulu ya kalau mau kurangin posisi. Jadi nanti kalau bankingnya mantul, TLKM-nya juga bakalan bisa mantul. Oke, terus mari kita lihat buat BRMS. BRMS banyak yang nanyain juga. Ya, koreksi normal dan sangat normal sekali barengan sama Pani koreksinya. Kalau sampai dia turun sampai ke 338 normal, maksudnya normal itu tunggu untuk retracement kalau baru mau masuk gitu. Jadi jangan langsung masuk sekarang sih ya. Jadi wait and see dulu aja. Padahal kredit macet yang akan dihapuskan itu sudah ada dana pencadangan NPL oleh bank, tapi sentimennya tetap negatif ya, Miss. Enggak sih, sentimennya positif buat jangka pendek sampai menengah, kan nanti penyaluran kreditnya bakalan jadi bagus gitu ya. Tapi untuk jangka panjangnya, khawatirnya ya nanti kalau macet lagi kan bank jadi lebih selektif ya, milih-milih orangnya. Nah itu pertumbuhan kreditnya bisa jadi melambat, kira-kira kayak gitu. Gitu Pak Hendra. Ayo ijo. Setengah sembilan, Miss. Oke, let me check ya. Aku minta timku bantu cek. eh jadi BRMS buat kalian yang punya mungkin profit taking dulu aja, yang punya modal bawah, yang belum punya tunggu sebentar lagi mungkin sekitaran 388. Kita wait and see dulu lah karena hari ini buangannya volumenya masih gede. Jadi wait and see dulu. Terus aku lihat Miss setengah sembilan. Iya, bentar aku lagi minta timku untuk bantu cek. Haha. Oke. BRMS udah Antam, Tins, Inco, MDK, Inco udah dibahas tadi. Tins, coba ya, Tins ya. Oke. Ya, perhatikan di sini. Ini timahnya lagi sideways di support 1330. Masih oke sih kalau dapat di 1330 di area ini masih oke buat trading. Baik jangka pendek maupun jangka menengah malah bagus, dapat diskon lagi. Kalau dapat di 1260 juga masih oke, masih bagus buat dapat diskon lagi. Ini kelihatan nih turun dengan volume transaksi yang kecil. Oke, terus data PPI. Hasilnya PPI jam setengah 9 udah diingetin, thank you.
PPI secara tahunan atau inflasi produsen ya, US Producer Price Index ini secara tahunan naik dari 1,9% jadi 2,4%, konsensusnya 2,3%, dan core PPI secara tahunan naik dari 2,8% jadi 3,1%. Bagus nggak data ini? Konsensusnya 3%, lebih tinggi sedikit dari konsensus ya. Terus PPI bulanan ini juga naik dari 0,1% jadi 0,2% sesuai dengan konsensus yang bulanan. Monthly core PPI-nya 0,2 jadi 0,3%, ini sesuai dengan konsensus juga ya. Jadi inflasi produsen naik, ini artinya ada potensi barang yang diterima konsumen ini bakalan akan lebih tinggi, inflasi konsumen juga bisa naik sedikit gitu ya. Jadi kalau inflasi konsumen naik, peluang The Fed buat nurunin suku bunga itu jadi berkurang, tapi ada banyak faktor lainnya. Bukan berarti dengan satu data ini akan membuat The Fed nggak jadi nurunin suku bunga. Kira-kira kayak gitu. Jadi angkanya masih nggak jauh beda dengan konsensus, itu masih oke lah ya, masih oke. Apalagi yang kalian pengen tahu dari market hari ini? Tinsnya koreksi normal aja dan malah hampir dapat kesempatan. Antam, ya ini Antam termasuk trending juga ditanyain. Sekitaran 1480 hari ini dikasih kena di MA 200-nya, sempat breakdown dari MA 200 tapi ketahan di MA 200 di 1480. Kita lagi watch Antamnya. Karena Antam laporan keuangan full year 2024 bakalan bagus dengan harga emas yang kemarin sempat naik terus ya, sempat naik signifikan selama beberapa bulan, dan juga volume penjualannya Antam itu meningkat. Nah, meskipun harga emas dalam beberapa hari ini turun terkoreksi, tapi kan sampai dengan bulan Oktober, tanggal 30 Oktober kemarin, itu harga emasnya secara average selling price atau harga rata-ratanya itu naik gitu. Nah, jadi buat kalian yang punya Antam, ya aku sih tetap saranin kalau Antam itu saham trading bukan saham investing. Ya, jadi kalau trading mesti tetap ada pembatasan risiko. Dan pembatasan risiko dilakukan ketika breakdown dari 1485 kasih toleransi sekitaran mungkin 1445-an. Ya, tapi serba salah juga ya di 1425 di sini ada MA 100, cuma tetap harus ada pembatasan risiko secara percentage. Jadi bukan secara teknikal doang. Karena kadang-kadang secara teknikal breakdownnya kecil, tapi secara percentage ruginya udah mulai membesar. Ya, jadi ini Antam lagi di area support sekitaran 1485. Terus kalau data yang satu lagi setengah 9 keluar, US Initial Jobless Claim, ya, angka klaim pengangguran Amerika turun dari 221.000 jadi 217.000, di mana konsensus itu menganggap bahwa klaim pengangguran bakalan naik 223.000. Nah, ini menunjukkan bahwa perekonomian Amerika ini sudah mulai membaik. Dan kalau perekonomian Amerika membaik, klaim pengangguran berkurang, ini menunjukkan bahwa mereka punya pekerjaan, punya duit, inflasi bisa naik. Kalau inflasi naik, ini akan membuat percentage The Fed untuk kemungkinan The Fed untuk menurunkan suku bunga sedikit berkurang, tapi masih banyak data-data lain yang perlu diperhatikan. Jadi nggak semata-mata dengan data ini aja atau data yang tadi akan menggugurkan keputusan The Fed untuk nurunin suku bunga, ya nggak kayak gitu. Jadi masih tetap ada potensi The Fed nurunin suku bunga di bulan Desember. Cuman memang datanya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu aja. Oke, teman-teman, gimana perasaanmu? Mungkin kalian mulai kayak, aduh marketnya bearish. Sabar ya, tenang ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa menikmati hasil investasi dalam jangka panjang, dalam jangka pendek ada koreksi, itu normal-normal aja ya. Jadi terus teman-teman coba perhatikan di sini gantian BTC atau Bitcoin dengan saham itu sebenarnya naik turunnya itu ganti-gantian. Saham ini juga pernah sideways kemarin dari bulan Maret sampai dengan Bitcoin pernah sideways dari bulan Maret sampai dengan November. November tuh ketika Donald Trump terpilih, dan ketika pemilu-pemilu Amerika di ujung-ujung dekat-dekat pemilu di bulan Oktober kemarin udah mulai naik, terus breakout pas Donald Trump kepilih, itu aja. Sebenarnya sebelum-sebelumnya di sini juga sempat sideways. Nah, sekarang gantian saham Indonesia yang lagi sideways.
Pertanyaannya, perlukah investasi di Bitcoin? Terserah kamu. Kalau kamu bisa, sebenarnya ilmu yang perlu dipelajari di sini cukup analisis teknikal sih ya. Jadi kalau di Bitcoin mungkin strateginya kayak kamu beli BCA gitu aja. Jadi pas turun banget dibeli, kalau pas naik hold, jangan kembali kalau pas naik kayak gini baru beli. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau kamu nggak ada di Bitcoin, kamu mau diversifikasi di emas boleh juga. Ya, tapi sekarang kebetulan emas lagi turun, saham juga lagi turun. Oke, capek ngoceh, aku mau baca komen. Putar artinya sideways, kalah sama BRMS. Cuma bilang itu mau apa nih? Proyeksi apa ya? Gimana bumi? Bumi biar gitu. Antam udah aku bahas, BRMS udah aku bahas, Tins udah bahas, Info udah bahas, Firdan Wongso, MDKA. Dia nanya MDKA, DAAS, AAD. MDKA, DAAS, dan AAD. Sebentar. MDKA. Matiin dulu deh komennya. MDKA. Ha, sideways saja sih MDKA-nya. Masih disupport. Ini saham om-om yang ikut. Pak Boy Tohir ikut nggak sih ke China kemarin? Ikut nggak ya? Saham om-om yang ikut Pak Prabowo ke China, ini belum naik. Ini aja. Ya, sama MBMA. Belum naik. Watch aja dulu deh. Lagi disupport sih MDKA-nya. Aku nggak ada view yang sampai bullish gimana buat MDKA. Miss pilih BBRI atau BCA untuk investasi. Value investing BRI, DCA, BCA, dua-duanya oke. Lebih stabil BBCA. Kalau kamu mau pakai buat trading 2 bulan, 3 bulan, dapat cuan 10% atau 15 atau 20% itu BRI. Kalau BCA stabil, dia susah turun. Susah turun, tapi belakangan juga nggak begitu banyak naiknya karena udah stabil lah gitu. Ya, terus SMRA BRIS dia nyangkut di 3111 SMRA sama BRIS, terus IPO AAD. Oke, IPO AAD, bahas deh ya AAD ya, atau AAI divestasinya. SMRA lagi disupport banget loh. Kita watch properti SMRA di support ya, di support banget 580. Banyak yang lagi di support. BSDE, yuk kita lihat yuk, lagi di support juga banget. Aduh, murah dan jatuhnya kenceng gini, artinya pantulannya ada kemungkinan pantulannya bisa lumayan sih. Terus CTRA kita lihat yuk, mari kita lihat CTRA. Aduh, dekat support juga 1085. Terus Pakuwon dekat support juga, ini bisa bentuk double bottom, bisa bentuk W. Udah sempat naik dikit, bentuknya kayak saham perbankan, mirip saham perbankan. Miss, pendapat tentang IPO AAD bagaimana? Menurutku IPO AAD itu bagus banget. IPO AAI atau AAD, kode sahamnya AAD, kan dia kan kayak jebolannya dari Adaro gitu ya, yang nyumbang banyak revenue dan laba buat Adaro. Jadi kinerjanya memang udah terbukti gitu, jadi pada mau gitu. Dan AAI atau AAD ini berjanji bakalan bagi dividen usai lepas dari Adaro sekitaran 45% dari laba bersihnya usai IPO ini gitu. Dan kalau diperkirakan 45% dihitung dari laba bersih 2024 projection, kalau disetahunkan atau trailing 12 months sekitar 1,4 miliar USD, maka perkiraan dividennya si AADI atau AAI ini nilai dividennya sekitaran 631,8 juta US dollar, ini perkiraan, atau 10,5 triliun rupiah pakai kurs 15.900-an. Dividen per share-nya sekitaran 1.290 per lembar saham. Potensi yield dividennya sekitaran 22 sampai 28%, asumsi pakai harga book building 4590 sampai 5.900. Thanks to my team.
for providing this data ya. Jadi ini kerja tim semuanya, bukan Ellen yang pintar tapi tim kita yang pintar ya. Jadi pintar bareng gitu. Oke ya, terus jadi dividen yieldnya sekitaran 22 sampai 28%. Kalau aku pribadi aku lebih memilih beli AAI atau AAD-nya sama-sama buat dividen investing daripada Adaro-nya. I'm sorry Adaro. Meskipun Adaro kasih 30%, tapi next ke depan penyumbang labanya kan iya penyumbang laba terbesar AAI ya. Kira-kira itu sih teman-teman semuanya. Aku mau cek kalian masih ada pertanyaan apa lagi. Brand sideways aja ya, naik buat swing-swing trading dikit. Aku nggak interested personally. Harum, let me check. Harum, properti lagi di support. Harum, lihat chart. Harum. Oh, dia potensi double bottom juga ini. Wait and see dulu. Pani udah dibahas di awal. YNKP, TKIM. Oh, ini sahamnya om-om yang ikut ke China juga nih kemarin. Belum naik. Lagi murah sih valuasinya. Aku mendengar ada banyak value investor INKP ini yang beli banyak, terus dibiarin, terus naik udah cuan, turun, balik BP lagi yang nggak dijual, kayak gitu. Share Porto Mtrade kan nggak mengelola portofolio ya. Ada sih saham-saham yang lagi di hold, tapi rahasia dong ya, itu kan buat member. Mulai random nih, mulai benerin bando. Miss, untuk dapat IPO HD, ngomong apa nih tadi pertanyaannya? Pasang di harga berapa? Wah, kayaknya bakalan oversubscribe. Dewa view-nya gimana? Unilever gimana? Kok kalian nanyain macam-macam saham ya? Saham Bakri sih belakangan lagi bangun dari tidurnya ya. Tuh kan, tunggu retracement-nya aja sekitaran 110-an, kita watch nanti retracement-nya. Kalau likuiditasnya oke. Cek likuiditas oke juga ya. Rahasia negara, haha. BRPT, sideways aja BRPT-nya. Oke. Aku summary ya teman-teman ya, karena udah mulai random kayak gini, udah mulai mainin bando, udah mulai random, dan kalian juga kalau aku udah mulai random kemana-mana semua saham dibahas, nanti kalian jadi nggak dapet big picture-nya. Aku mau bahas big picture sekarang, tapi sebelumnya aku mau bahas satu pertanyaan ini. Miss, gara-gara PUPSAD nanti saham beredar ya total 53%, itu baguskah buat dividen investing? Ngelihat histori sebenarnya Adaro dulu rajin bagi dividen nggak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau Adi sendiri kan belum tahu ke depan, tahun-tahun depannya bagus nggak buat dividen investing. Kalau kamu bingung ya udah PTBR aja dividen investingnya. Oke, Haryanto, sabar, semangat Haryanto. Sahammu asal bukan saham gorengan nggak apa-apa. Join Mtrade buat tahu isi review Mtrade. Haha, thank you Verizon. Oke, aku mau kasih garis besarnya kalian mesti ngapain di market, karena malam hari ini aku lumayan random bahas saham kemana-mana. Tadinya aku berpikir setiap hari aku udah bahas tentang kondisi market gimana, tapi kayaknya tetap merasa perlu mengingatkan lagi. Satu, di saham ada naik turun itu wajar. Di kripto, di Bitcoin ada naik turun itu wajar. Bitcoin pernah sideways juga. Tadi aku ada kasih lihat sideways-nya panjang. Oktober baru dia naik. Ya, jadi ada nyangkuters juga. Yang paling penting, teman-teman tahu view saham ini dalam jangka panjang gimana. Ada beberapa saham yang aman buat diinvestasikan buat jangka panjang, buat pemula yang nggak ngerti sama sekali, nggak belajar di MVest, nggak belajar di Mtrade. Kamu beli BCA secara dollar cost averaging itu aman. Dalam arti kalau kamu kena pentung bearish, bear market turun, pasti balik lagi. Meskipun kalau bear marketnya sampai turun 40%, 30 atau 40%, ya butuhlah waktu beberapa bulan. Ya, jadi teman-teman ada dua strategi buat investasi jangka panjang. BRI juga boleh. Kalau BRI sekarang sebenarnya boleh agak-agak lamsam. Lamsam itu strategi masuk banyak langsung sekaligus. Disclaimer, jangan terburu-buru, sesuai dengan profil resikomu. Bisa beli dengan dollar cost averaging juga. Dollar cost averaging itu dengan cara nabung nyicil-nyicil dikit-dikit. Nah, kalau yang kayak gini lebih cocok buat BCA. Buat BMRI juga yang valuasinya udah tinggi. Kalau aku buat lebih merasa
aman sih BCA, bukan gimana, BMRI juga bagus. Tapi kan ini pergantian kepemimpinan ya. Nanti BUMN pemimpinnya bisa diganti atau enggak ya saya nggak tahu. Kira-kira kayak gitu. Oke ya. eh Biar nggak kehabisan duit, nggak kehabisan cash, caranya dengan DCA yang cocok di DCA BCA. Kalau BRI cocok nggak di DCA saat ini masih oke, tapi nanti kamu gemes. Gemesnya kenapa? Karena BRI belakangan suka sideways, naik 20% turun, naik lagi 20% turun. Oke. Tips berikutnya yang masih pemula, yang ngertinya BRI doang, ya berarti caranya kamu beli sekarang, sebulan 2 bulan, kalau naik 10%, 15, 20%, jual boleh. Jadi BRI itu bisa ditradingkan. Kalau BCA ditradingkan kok kayaknya naik turunnya agak nggak signifikan, dikit-dikit doang. Nah, buat yang udah ilmunya lebih canggih lagi, udah ikut MFast atau udah ikut M-Trade, kamu boleh trading. Tapi dengan strategi piramida, money managementnya buat trading tuh jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena trading very high return dan juga high risk. Ya, jadi contohnya ada saham PANI bisa untung sampai 140%, tapi belakangan ini kita juga ada cut loss beberapa saham. Meskipun kita juga masih ada profit taking beberapa saham juga ya. Oke, terus oke, kira-kira kayak gitu sih, intinya butuh kesabaran teman-teman semuanya, butuh sabar, dan butuh belajar. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Karena ilmu kita cuman perlu memahami sistem buat investing, sistem value investing in growth company yang diajarkan di MFast, trading, memahami sistem secara ngerti cycle, baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek. Ya, kadang-kadang sistem diuji, kadang-kadang bisa rugi, tapi secara statistik dalam jangka panjang, sistem itu yang masih bertahan, ya masih bertahan dalam jangka panjang, sistem yang bagus, kira-kira gitu. Yang penting sabar dan belajar, tangguh, kayak atlet catur kita, Chelsea Monica rajin ya, aku lihat rajin banget. Oke ya, terus Miss, saham bapak-bapak yang pergi bareng Pak Presiden gimana view-nya? Udah loh tadi tak bahas. Gitu aja teman-teman ya. Miss asing prefer keluar ya, sabar. Gak usah khawatir ya, kenapa? PNLF, oke dibahas. Gak usah khawatir ya, kenapa? Normal. Ada yang bikin berita gini, eh, Pak Prabowo jadi presiden asing keluar. Sebenarnya bukan salah Pak Prabowo sih ya. Ini karena memang kondisinya Donald Trump yang lagi gila aja gitu. Kalau mau salah, salahin Donald Trump. Salahin mulutnya dia, bikin kebijakan katanya mau bikin perang tarif, impor 20% dari negara lain, China 60%. Ya pasti asing takut lah ya, dan mereka ngelihat di situ USD-nya bakalan kuat, dan gak heran kalau asing pindah ke Amerika. Tuh sementara aja sebenarnya emerging market kayak Indonesia ini masih bagus kok, dan aku lihat di pemerintahan Pak Prabowo ini sangat agresif, mestinya bagus buat perekonomian. PNLF bagaimana kabarnya? Oke, PNLF ini eh, turun 3 hari berturut-turut, baru hari ini volume transaksinya lumayan gede. Aku ngelihat bentuknya bakalan bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak di Oktober 2024 ya, tapi kita nggak nunggu harus mantul sih. Kalau breakdown dari 462 kita bisa batasin risiko. Jadi jujur aja belakangan ini trading kita mengikuti sistem, sebagus apapun tetap ada pembatasan risiko, ada stop lossnya. Jadi aku nggak nutupin itu biar kalian nggak kecewa kalau ikut M-Trade. Jadi kalau nggak mau stop loss sebenarnya lebih ke ikut M-Fast. M-Fast itu kalau turun nggak cut loss, tapi saham-sahamnya udah dipilih, di mana potensinya dalam jangka menengah panjang dia akan bisa naik lagi. Turun justru malah beli lagi biasanya, kayak gitu. Tapi ada syarat-syaratnya. Kira-kira itu aja. Buat yang mau belajar investasi, langsung ke EMVEST.id garis miring LIVE tanggal 23 November jam 10 pagi. Semangat, semangat, semangat buat semuanya, semangat, semangat. Ini aku jawab sisa-sisa pertanyaan yang belum terjawab untuk menghempaskan kegalauan kalian. BRIS hari ini turun, sebenarnya udah di bawah support 2.900, tapi aku ngelihat banking yang lain juga turun. Jadi kemungkinan dia akan ketahan, dipakai aja support 2770. Nah, buat yang mau investasi perbankan yang syariah sih, ya menurut aku sih BTPS lah, BRIS lah ya daripada BTPS. Kira-kira kayak gitu.
harus beli Adaro dulu kalau mau beli AAD. Kalau aku sih lebih memilih beli ketika nanti udah IPO sih ya. Karena ya gimana beli Adaro nanti Adaronya turun gitu. Gimana dong? Oke, terus Toba, 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 Toba. Toba normal retracement sampai 505. Oke ya. Terus Pani udah dibahas tadi di awal, ikut semua bagus. Gak lah, gak semua bagus. Oh, maksudnya ikut MFast atau MTrade? Iya. Kita berusaha sebaik mungkin sih untuk memberikan layanan yang terbaik buat Bapak Ibu. Kalau masih belum sempurna, kita akan terus perbaiki dengan service excellence yang lebih baik. Thank you, Charles. Thank you udah semangat nonton meskipun kamu lagi nomba. Sukses ya, Ratu Catur Indonesia, atlet catur Indonesia. Semoga bawa medali emas. Tapi kalau enggak pun kita tetap support kamu. Dan juga Orchid Lewu, MC, Avandi, semua yang udah nonton Gen Limfa, semuanya. Selamat malam, salam profit. Salam profit. Dadah. Apa yang dicari Pak Prabowo di Amerika? Gak tahu. Yang jelas ya biar Indonesia makin maju. Tunggu aja oleh-olehnya nanti ya. Dadah. Good night. Semangat ya. Semangat.